Presiden Amerika Serikat Donald Trump yakin bisa menghancurkan Iran dalam hitungan hari. Lebih dari 20.000 serangan udara dilancarkan, infrastruktur lumpuh, bahkan pemimpin tertinggi mereka pun tewas. Tapi bukannya menyerah, Iran justru membuat Trump kewalahan. Di akhir perang 38 hari itu, bukan Washington yang menang, melainkan Teheran yang berdiri tegak sambil menentukan syarat perdamaian. Inilah taktik Iran yang bisa membuat Trump gigit jari. Perang selama 38 hari antara AS, Israel, dan Iran akhirnya berhenti setelah gencatan senjata diumumkan pada 7 April 2026. Kedua belah pihak sama-sama mengeklaim menang. Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana Iran yang secara militer hancur justru bisa membuat Trump kesulitan di meja perundingan? Jawabannya ada pada satu taktik yang sejak awal mereka jalankan secara sistematis. Iran tidak mencoba mengalahkan AS di medan perang sebab mereka tahu itu mustahil. Sebaliknya, mereka menyerang titik yang jauh lebih menyakitkan, yaitu ekonomi. Caranya adalah dengan menguasai dan menutup Selat Hormuz, jalur laut sempit tempat sekitar 1/5 pasokan minyak dunia melintas setiap harinya. Ketika jalur itu terganggu, harga minyak melonjak secara global, pasar bergejolak, dan dampaknya langsung terasa hingga ke dalam negeri AS sendiri. Peneliti senior dan pakar Iran dari Middle East Institute, Alex Vatanka, menjelaskan inilah yang secara sengaja dilakukan Iran. Mereka memastikan perang ini benar-benar dirasakan oleh rakyat Amerika, bukan hanya oleh tentara di medan perang. Menurut Vatanka, karena itulah Trump akhirnya terdorong untuk menghentikan konflik. Hasilnya memang terlihat di meja perundingan. Gencatan senjata terjadi tanpa AS dan Israel berhasil mencapai tujuan-tujuan besar yang sejak awal mereka tetapkan, yaitu menggulingkan rezim Iran, menghapus program nuklir mereka, dan mengakhiri kemampuan Iran mengancam negara-negara tetangganya. Nyatanya, rezim Iran tetap berdiri. Trump bahkan menyebut proposal perdamaian versi Iran sebagai dasar yang bisa dipakai untuk bernegosiasi. Adapun isinya 10 tuntutan besar termasuk janji AS untuk tidak menyerang Iran lagi, pencabutan seluruh sanksi, dan penarikan pasukan AS dari kawasan. Trita Parsi dari Quincy Institute menilai fakta ini sebagai kemenangan diplomatik yang signifikan bagi Teheran. Menurutnya, AS tidak lagi berada di posisi yang bisa mendikte syarat kepada Iran. Gedung Putih pun berusaha meluruskan pernyataan Trump tersebut. Mereka menyebut yang dimaksud adalah cetak biru yang berbeda dari apa yang diumumkan Iran secara publik. Iran pun tidak berhenti di situ. Bahkan setelah gencatan senjata diumumkan, Iran tidak serta-merta membuka Selat Hormuz sepenuhnya. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menjanjikan kapal-kapal bisa lewat dengan aman selama 2 minggu masa perundingan, tapi hanya dengan koordinasi bersama angkatan bersenjata Iran. Di hari-hari awal gencatan senjata, sejumlah kapal yang sedang berlabuh masih menerima pesan radio dari pasukan Iran yang mengingatkan izin melintas tetap ada di tangan Teheran. Salah satu dari 10 tuntutan Iran bahkan secara eksplisit meminta agar kendali mereka atas selat itu diakui dan dilanjutkan ke depan. Dengan kata lain, Selat Hormuz bukan sekadar taktik perang. Iran menjadikannya sebagai aset jangka panjang untuk perundingan. Trump sendiri sempat menyebut kedepannya AS dan Iran mungkin akan bekerja sama mengawasi lalu lintas kapal di selat tersebut. Pernyataan ini dinilai sejumlah analis sebagai pengakuan tidak langsung atas posisi Iran di sana. Mantan pakar senior Departemen Luar Negeri AS untuk urusan Iran, Alan Eyre, menilai situasi ini dengan cukup blak-blakan. Menurutnya, kesepakatan apapun yang bisa didapat Trump sekarang sudah pasti lebih buruk dibandingkan kesepakatan yang sebenarnya sudah tersedia sebelum konflik ini dimulai. Pernyataan yang kini relevan, kata Eyre, adalah seberapa jauh Iran bisa mengubah kendali atas Hormuz menjadi keuntungan nyata dalam perundingan mendatang. Tentu Iran tidak keluar tanpa kerugian. Serangan mereka terhadap negara-negara Arab di kawasan Teluk Persia selama konflik berlangsung merusak hubungan yang sebelumnya sudah mulai dibangun. Belum lagi kondisi dalam negeri Iran yang tetap berat. Ekonomi masih tertekan akibat sanksi bertahun-tahun, inflasi masih menjadi beban nyata bagi rakyat biasa, dan ketidakpuasan terhadap pemerintah tidak ikut menghilang hanya karena perang usai. Melansir Wall Street Journal,
para analis menilai kerentanan-kerentanan itu tetap ada dan tidak akan lenyap begitu saja. Jadi apakah taktik Iran benar-benar berhasil membuat Trump gigit jari? Dari sisi militer, Iran dinilai memang kalah telak. Tapi dari sisi tujuan yang lebih besar, mempertahankan kendali atas jalur minyak dunia, dan memaksa AS duduk di meja perundingan dengan kerangka Iran sebagai acuan, hasilnya tidak sesederhana kekalahan. Trump yang datang dengan ambisi besar kini menghadapi perundingan dengan posisi yang oleh sejumlah analis dinilai jauh lebih sulit dari yang seharusnya. Yang pasti, pertarungan sesungguhnya belum selesai. Babak berikutnya akan ditentukan bukan di medan perang, tapi di meja perundingan. Ikuti terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.